Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah administrasi sistem jaringan. Di sini kami akan membuat video tutorial bagaimana cara untuk instalasi Ubuntu Server. Dalam hal ini diinstal pada virtual machine VirtualBox. Setelah instalasinya nanti kita akan eksplorasi bagaimana penggunaan perintah-perintah dasar dalam Ubuntu desktop. Jadi mari kita mulai untuk instalasi Ubuntu servernya. Jadi di sini langkah pertama kita membuka VirtualBox terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pencet new untuk membuat virtual machine baru. Dapat di sini atau juga dapat melalui machine terus new. Nah, setelah ada pop-up untuk create virtual machine-nya, di sini kita masukkan name dari virtual machine yang akan kita buat. Di sini kita masukkan saja untuk server. Setelah itu ini adalah folder di mana lokasi nantinya virtual machine akan dibuat. Ini SMI nanti kita isikan, terus tipenya Linux dan versi untuk 64 bit. Terus next. Di sini kita tambah sampai 4 GB saja. CPU-nya cukup satu saja. Eh, ini untuk tulisnya 25 GB. Nah, ini virtual machine yang telah kita buat, di mana namanya adalah Ubuntu Server, lokasinya, terus ini type-nya, hardware dan disknya. Setelah itu kita finish. Nah, setelah itu kita masuk di sini di virtual machine yang telah dibuat. Nah, ketik settings. Nah, di setting kita masuk di storage. Setelah itu di bagian storage, nah, di sini ada empty karena ini masih kosong. Terus di sini kita akan masukkan file ISO dari Ubuntu Server yang sebelumnya kita download. Nah, di sini ketik di logo disk di sini, terus nah, ini yang sudah kita download sebelumnya. Oke. Di sini Ubuntu yang kita gunakan adalah Ubuntu versi 24 ya. Open, lalu oke. Nah, setelah memasukkan file ISO yang di virtual machine yang telah buat sebelumnya, kita langsung mulai saja untuk memulai instalasi virtual. Oh iya, lupa ini ada jaringan. Maaf, saya lupa untuk koneksi internetnya. Tidak apa-apa ya, kita baru hubungkan ke internet. Oke, kita hubungkan saja. Terus kita langsung enter saja di sini untuk mulai install Ubuntu Server. Jadi di sini itu untuk proses instalasinya itu GUI-nya itu kita hanya menggunakan keyboard. Jadi tanpa menggunakan mouse atau touchpad. Di sini kita skip saja ya. Nah, ini sudah masuk di tahap awal untuk instalasi Ubuntu. Nah, di tahap awal ini kita memilih bahasa yang akan kita gunakan dalam instalasinya. Di sini kita gunakan saja English, kita klik enter. Terus ini adalah layout dari keyboardnya. Kita down saja. Terus ini tipe instalasinya. Kita pilih yang ini saja di down. Terus down. Oke. Prosedurnya tidak usah saya saksikan. Ya, kita tunggu proses ini. Nah, ini untuk konfigurasi storage.
Kita link saja, next saja ya. Setelah itu kita masukkan profile. Di sini nama, kita masukkan nama kita saja. Ini server name-nya dari kita ya. Setelah kita masukkan, terus kita masukkan username. Di sini untuk selanjutnya kita buat password, lalu konfirmasi password. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini untuk upload Ubuntu, kalau kita skip saja. Nah, di sini untuk nantinya kan kita butuh SSH, jadi di sini kita langsung install saja, pilih install SSH, lalu next. Dan di sini proses instalasi sudah selesai, jadi kita bisa langsung reboot virtual machine-nya di Ubuntu desktop ini. Kita pilih reboot now, terus enter. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke dalam Ubuntu desktop yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya ini Ubuntu server telah berhasil kita install di virtual machine melalui VirtualBox. Nah, selanjutnya kita akan eksplorasi perintah-perintah dasar yang ada dalam Ubuntu server, dan akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, setelah kita menyelesaikan instalasi Ubuntu Linux Server, di sini saya akan mengeksplorasi perintah dasar Ubuntu. Yang pertama itu perintah dasar PWD. Perintah dasar PWD ini untuk menampilkan direktori kerja saat ini di dalam sistem file. Kemudian ada mkdir yang digunakan untuk membuat direktori baru dalam sistem file. Contohnya kita buat direktori musik, kemudian direktori pictures. Nah, kemudian kita dapat menggunakan perintah ls untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada dalam direktori saat ini. Selanjutnya yaitu perintah untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Di sini saya akan pindah ke direktori home. Nah, kita sudah berada di direktori home. Kemudian kita kembali ke direktori Rina Srian Jetudon. Yang kemudian kita akan pindah ke direktori musik. Nah, kita sudah berada di direktori musik. Kemudian kita akan menjalankan perintah touch, di mana ini perintah touch ini digunakan untuk membuat file baru dalam sistem.
Contohnya kita buat. Nah, untuk melihat apakah file tugas 1.txt ini berhasil kita buat, kita tinggal menuliskan ls. Nah, kita dapat melihat bahwasanya file tugas 1.txt ini sudah berhasil kita buat. Kemudian kita ke perintah berikutnya itu perintah cp yang digunakan untuk menyalin file atau directory ke lokasi lain. Di sini saya akan memindahkan file tugas satu ini ke direktori yang tadinya di direktori musik ke direktori pictures. Namun sebelum itu kita keluar dulu, kita ke direktori home, kemudian kembali ke direktori read. Nah, di sini kita jalankan perintah cp-nya, nama direktori awal, kemudian nama filenya, nama file tugas satu, ya, satu.txt, kemudian eh, direktori yang akan menjadi tujuan. Itu kita ambil directory pictures, enter. Kemudian untuk melihat apakah perintah CP sudah berjalan dengan baik. Nah, perintah CP sudah menyalin file tugas satu di musik yang berada awalnya di direktori musik ke direktori pictures. Kemudian kita menjalankan perintah MV, di mana perintah MV ini bisa digunakan untuk memindahkan file atau direktori serta mengganti nama file. Di sini saya akan mengganti nama file tugas satu ini menjadi administrasi jaringan 2. Kita tulis MC, kemudian musik, nama filenya tugas tugas underscore satu txt. Jadi musik tetap di directory yang sama, namun nama file yang berbeda. Kita ubah jadi administrasi jaringan 2 dot, txt. Nah, kita lihat apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah ya. Kemudian kita ke perintah selanjutnya yaitu perintah rm yang digunakan untuk menghapus file dari sistem. Misalnya kita menghapus file yang ada di pictures tadi, file tugas underscore 1.txt. rm pictures, terus kemudian nama filenya .txt. Nah, kita lihat apakah sudah terhapus. Nah, sudah tidak ada file yang berada di directory pictures. Artinya file tugas satu itu sudah terhapus. Kemudian kita ke perintah selanjutnya yaitu QA ini. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nama pengguna yang sedang aktif dalam sesi terminal saat ini, yaitu Rina J dan B. Kemudian ada perintah password. Ini digunakan untuk mengubah kata sandi tentunya, kata sandi pengguna saat ini atau pengguna lain dengan hak akses administratif. Kita masukkan password saat ini. Kita masukkan password baru. Ulangi like kembali. Nah, password berhasil diubah. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya yaitu chmod. Chmod ini atau chmod ini digunakan untuk mengatur izin akses file atau directory. Sebelum itu kita pindah directory dulu ke directory musik. Kemudian kita masukkan perintahnya chmod 644 tugas. Tadi nama filenya adalah administrasi jaringan 2.txt. Kemudian kita dapat melihat aksesnya. L nama file. .txt.
Nah, aksesnya di sini izin aksesnya masih atas nama Rina Student D. Untuk mengubah kepemilikan filenya, kita bisa menggunakan perintah chown atau chown. ch kita masukkan sudo chown, kemudian masukkan pengguna tertentu yang akan kita jadikan sebagai pemilik file yang ada. Contohnya nama pengguna yang di sini Rina, kemudian nama filenya. Nah, untuk melihat apakah kepemilikan file atau direktur ini sudah menjadi kepemilikan pengguna Rina, kita dapat menuliskan ls min l. Bentar. Kita, kita masukkan password dulu ya, yaitu, nah, untuk melihatnya itu kita menuliskan ls min l, kemudian nama filenya. Oke, ada kesalahan penulisan nama file. Instruksi. Nah, yang tadinya nama file eh, kepemilikan file administrasi jaringan 2 txt itu adalah Rina Selain dan B menjadi kepemilikan pengguna atas nama Rina. Kemudian kita masuk ke perintah IPA yang digunakan untuk menampilkan informasi alamat IP yang dikonfigurasi pada setiap antarmuka jaringan dalam sistem. Sudah, kemudian ada perintah ping yang digunakan untuk menguji konektivitas jaringan. Kita menggunakan alamat 192.168.13. Nah, ini sudah dalam proses ping. Mau kita close saja. Setelah itu kita masuk ke kita pindah direktori dulu ke CD Home karena saat ini kita masih berada di direktori musik. Kemudian kita pindah dalam mode root. Ya, mode root yaitu perintah net start. Tulisannya seperti berikut. Net start tool np, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar layanan dan port yang sedang aktif dalam sistem. Sebelum itu kita ke root dulu, yaitu sudo su. Ya, kita sudah masuk dalam mode root. Kita masuk, kita jalankan perintah net start tadi. Nah, perintahnya ini sudah jalan ya. Kemudian kita lanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu apt update yang digunakan untuk memperbarui daftar paket yang tersedia di repository. Ini penting ini untuk menginstal dan sebelum menginstal atau memperbarui paket untuk memastikan pengguna mendapatkan versi terbaru, yaitu apt update. Nah, perlu kita ingat bahwasanya untuk menjalankan perintah apt update ini ada baiknya kita dalam mode root. Nah, perintah apt update-nya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke perintah apt upgrade. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk memperbarui semua paket yang telah diinstal dalam sistem ke versi terbaru. Nah, sekarang dalam proses penginstalan. Oke, karena tadi sudah terinstall ya. Jadi saat ini tuh proses install upgrade-nya itu sudah lebih cepat. Kemudian ada apt install. Di sini apt install ini itu digunakan untuk menginstal aplikasi atau paket baru dari repositori resmi Ubuntu. Misalnya kita akan menginstal zip. Nah, perlu saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya besar kecilnya tulisan dalam perintah Ubuntu server atau Ubuntu desktop sangat mempengaruhi keberhasilan jalannya
perintah dasar yang kita terapkan. Nah, kita sudah menginstal paket zip. Untuk melihat apakah sudah terinstall, kita bisa dapat menjalankan perintah apa tuh show zip. Nah, ini merupakan keterangan atau informasi dari paket zip. Kemudian yaitu perintah terakhir yaitu apt remove. Di sini yang digunakan untuk menghapus aplikasi atau paket yang sudah tidak diperlukan dalam sistem. Sebagai contoh, di sini kita akan menghapus paket zip yang telah kita install sebelumnya. Nah, proses remove paket zip telah berhasil. Mungkin sekian penjelasan eksplorasi perintah dasar Ubuntu Linux dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin harus di sip dulu ini. Oke, clear. Oh, CS. Oke, saya yang apa bagian yang pertama dari praktik ini adalah mengakses apa Ubuntu server dengan SSH. Di sini saya sudah menyiapkan command prompt dari Windows sebagai klien dan Ubuntu server sebagai server. Ya. Eh, Langsung saja. Saya menggunakan perintah SSH kelompok 6. Nama usernya itu adalah kelompok 6. Terus masukkan IP-nya. Oh iya, kita belum cek IP-nya. IP A. IP-nya di sini adalah 1.8. 1.8. Oke. Karena saya sudah masuk sebelumnya, itu dia sudah tidak mengonfirmasi lagi apakah mau terhubung ke server ini atau tidak. Jadi langsung saja. Oke. Sini. Oh, salah password. Oke. Jadi di sini sudah masuk. Welcome to Ubuntu 22.04.5. Adalah versi saya. Saya juga sudah bisa langsung menggunakan perintah Ubuntu, perintah Linux. Clear. Oke, bagian pertama dari mengakses Ubuntu server dengan SSH sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah, iya, sebelumnya ada sebelum sebelum ini ada masalah yang sudah saya jelaskan juga di laporan, yaitu masalahnya adalah tidak bisa connection timeout. Jadi pas saya mau mengakses eh, Ubuntu server dari klien pakai SSH, eh, dia mengembalikan connection timeout. Padahal dia sudah satu jaringan. Jadi komputernya itu terhubung ke WiFi gitu. Jadi klien dan Ubuntu servernya itu sudah satu jaringan. Padahal terus dia kembalikan connection timeout. Nah, dugaan awalnya itu adalah eh, ada pada firewall dari eh, firewall Ubuntu server yang memblokir port 22. Nah, port 22 itu port default yang digunakan oleh SSH untuk melakukan koneksi jarak jauh ke server secara aman. Nah, langkah awal solusi pertama yang saya gunakan, yang saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah eh, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengizinkan Open SSH dengan perintah sudo ofw allow Open SSH. Nah, perintah ini digunakan untuk mengizinkan koneksi SSH melalui firewall UEFI atau uncomplicated firewall di Ubuntu. Nah, jadi dengan perintah ini SSH bisa dijalankan gitu. Nah, setelah itu saya mengaktifkan firewall dengan sudo UEFI enable. Nah, perintah ini digunakan tentu saja untuk mengaktifkan firewallnya UEFI. Setelah itu dilakukan juga penambahan rule baru atau aturan baru eh, ke firewallnya Ubuntu untuk membuka port SSH. Dilakukan dijalankan perintah sudo ufw allow 22/tcp.
untuk mengizinkan koneksi masuk melalui port 22 dengan protokol TCP. Namun setelah menjalankan perintah tersebut, SSH masih gagal terhubung dari klien ke server gitu. Nah, setelah mencari tahu lagi solusinya, ternyata eh, ternyata masalah utamanya itu bukan pada firewallnya, tapi pada pengaturan network adapternya di virtual machine-nya server yang masih di set ke NAT gitu. NAT atau Network Address Translation adalah mode jaringan di virtual machine yang membuat VM terisolasi dari jaringan utama. Dalam mode NAT, VM hanya bisa mengakses internet, tetapi perangkat lain di jaringan termasuk komputer host tidak bisa mengakses VM secara langsung. Ini terjadi karena NAT memberikan IP internal terpisah untuk VM yang tidak dapat diakses dari perangkat lain. Nah, di awalnya memang itu IP-nya itu adalah 10.0.2.15. Nah, itu adalah IP yang diberikan oleh NAT gitu. IP private-nya NAT gitu. Nah, saat kita mencoba SSH dari klien ke server yang berjalan di VM dengan NAT, koneksi akan gagal karena IP VM tidak bisa diakses dari luar. Oleh karena itu, perlu mengubah network adapter menjadi bridge adapter yang memungkinkan VM berada di jaringan yang sama dengan komputer host, sehingga bisa diakses menggunakan IP yang terlihat jaringan. Nah, setelah pengubahan network adapter dari NAT ke bridge adapter, IP-nya itu berubah dari 10.0.2.15 berubah jadi 192.168.1.8 gitu. Nah, setelah perubahan itu, klien jadi bisa mengakses Ubuntu server melalui SSH. Ya, mungkin praktik selanjutnya adalah kelola pengguna dan hak akses. Nah, mungkin kita clear dulu di sini supaya tidak. Oke. Kita akan menjalankan perintah. Kita akan menambahkan user baru pada server ini. Mungkin kita masuk ke sudo dulu. Oke, sudah masuk ke sudo. Bisa di-clear saja langsung saja. Kita mau tambahkan sudo, tambahkan user baru bernama Fikrul. Oke, suruh kasih masuk password. Gampang saja. Revive. Oke. Name-nya saja. Oke, ini enter saja, skip, skip, skip. Oke, dia akan konfirmasi, kita copy. Oke, bisa dilihat user Fikrul itu sudah ditambahkan. Gitu. Nah, kita mau memberikan akses sudo ke user Fikrul supaya user Fikrul itu bisa memakai hak administratif gitu. Dengan perintah sudo usermod /ag sudo Fikrul. Nah, setelah itu kita mau lihat apakah user Fikrul sudah masuk ke grup sudo. Oke, get entry grup sudo. Oke. Nah, bisa dilihat ada dua user yang punya hak administratif atau berada pada grup sudo. User itu adalah Irina dan Fikrul. Nah, setelah itu kita mau lihat pengguna aktif yang yang terhubung ke server. Kita gunakan perintah who, mungkin dihapus dulu ini supaya tidak berantakan. Oke. Siapa? Who. Oke. Who. Nah, di sini bisa dilihat ada tiga user yang terhubung. Yang pertama adalah kelompok NAM TTL1 adalah Ubuntu server itu sendiri. Terus ada PTS0. PTS0 ini merupakan klien yang mengakses Ubuntu server dengan menggunakan SSH gitu. Oke, selanjutnya kalau kita
kita mau menghapus akses sudo dari salah satu user gitu. Dengan menjalankan perintah sudo user, kita hilangkan hak akses sudonya user Rina. Sudo. Nah, kita lihat lagi grup sudonya, apakah kita mau melihat apakah user Rina masih memiliki hak akses administratif. Oh, aku salah. Get 10. Nah, bisa dilihat itu tinggal user vcall yang ada di situ. Jadi itu berarti user user Rina sudah tidak memiliki hak akses sudo dan penghapusan hak administratif user Rina sudah berhasil. Oke, praktik selanjutnya adalah konfigurasi jaringan. Tunggu ini di clear dulu lagi. Pertama kita mau melihat karena yang awalnya ini adalah IP-nya itu ada IP dinamis. Nah, ini 192.168.1.8 adalah IP dinamis. Kita mau mengubahnya menjadi IP statis. Tuh. Nah, kita akan masuk ke file filenya untuk mengubah IP-nya menjadi statis. Kita gunakan perintah sudo nano /etc /netplan terus stop select. Oke. Nah, kita masuk ke foldernya. Di sini kita ganti kita ganti ini bisa jadi false. Oke, sudah itu kita ganti addressesnya. Addresses menjadi oh, oh, minus 7168. Kita ganti IP-nya menjadi .1.100. Oke, sudah itu. Nah, ini sudah itu. Gateway-nya tidak usah. Dan di servernya juga tidak usah. Oke, mungkin segitu saja kita save file ini dengan Ctrl X, Y, terus enter. Nah, untuk melihat apakah perubahan ini berhasil, kita pastikan dengan perintah add plan slash
Misal, salah perintah. Lem, oh, nggak ada spasi. Nah, bisa dilihat di sini jika IP-nya itu sudah berubah dari 192 1.168.1.8 berubah jadi 1.1.100 gitu. Tapi perubahan ini itu belum diterapkan, jadi kita harus menerapkannya dulu dengan perintah sudo. Oh, ada terjadi masalah. Error in network definition and process dismiss ini. Hah? Oh, oh ya ya ya, wait, wait. Salah konfigurasi. Di sini salah penulisan di ini. Oke. Oh, bisa. Ya, ini harusnya ditulis terus 24. Oke. Iya. Ctrl X, Y, enter. Oke, terus gunakan perintah ini berlaku perubahannya, kita apply. Masih salah. Ah, oh, oke oke oke. Kalau gitu nggak usah ditambahkan. Dia di sini errornya itu karena eh, tidak ditambahkan gateway dan addresses, tapi didefinisikan di situ. Jadi kita harus solusi awalnya mungkin harus ini aja, ini bisa didefinisikan. Ya, Ctrl X, Y, enter. Jalankan lagi perintah sudah lakukan. Kayaknya stop running. Hmm, ada masalah. Cannot call open vSwitch off service is not running. Lalu ulang. Masih tidak bisa. Coba kita terapkan apa? Kita tambahkan DNS apa? Gateway dan DNS saja. Hmm. 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 Itu sesuai. Hmm. Titik satu, titik satu. Terus sudah itu kita tambahkan um, servers. Terus 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 ditambahkan DNS-nya juga supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang lain. Kita tambahkan DNS apa, layanan DNS publik yang disediakan oleh Google, yaitu 8.8.8 dan 8. Oh, oke. Hmm, nama, oke. Printing kita ganti jadi no saja. Supaya X, Y, enter. Jalankan apply perubahan. Gateway-nya salah. Error in network definition unknown. Gateway. Oh ya, salah di gateway 4. Harusnya di gateway 4. Oh, salah, salah, salah. Ini harusnya. Tulisan gateway-nya.
X, Y, enter, apply. Oke, oke. Bisa dilihat jika ada apa peringatan seperti ini berarti pengaturannya sudah berhasil. Kita lihat dengan IPA, cek dulu lagi. Ya, bisa dilihat di IP-nya itu di nomor 2, INET-nya itu 192.168.1.100/24. Itu berarti IP-nya sudah kita ganti menjadi statis, menjadi IP statis yang kita tambahkan. Gitu. Oke, oke mungkin oh iya, ini juga sudah termasuk langkah praktikum selanjutnya yaitu evaluasi hasil konfigurasi, yaitu mengecek IP yang sudah terubah. Kita cek juga di sini apakah dia masih terhubung. Harusnya tidak ya. Oh, tidak bisa klik. Kenapa ya? Ya nggak bisa sih. Oh iya, mungkin. Nah, gitu. Sudah klik-klik keyboardnya. Oh, coba-coba buat klik ternyata tidak bisa. Dan dia mengembalikan nilai disconnect, connection reset, yang artinya em, karena IP-nya sudah IP dari Ubuntu servernya itu diganti, jadi dia memutuskannya secara otomatis. Kita gunakan apa? Kita coba akses lagi dengan IP baru kelompok 6 at 192.168. Ah iya, sebenarnya kelompok kami itu kelompok 5, cuma karena saya salah kira kemarin. eh, saya kira itu kelompok 6, jadi sudah terlanjur menulis kelompok 6 gitu. Tapi ini kelompok 5. Oke, sudah itu enter. Nah, sebelumnya kenapa tidak mengonfirmasi untuk mengkoneksikan, karena IP ini sudah pernah saya gunakan sebelumnya di praktek praktek yang kemarin-kemarinnya itu IP-nya tetap IP statusnya tetap saya gunakan 192.168.1.100 gitu. Jadi tidak usah konfirmasi lagi, tinggal kasih masuk password. Oke, dan berhasil masuk ke Ubuntu servernya, yang juga menyatakan bahwa IP-nya itu sudah berhasil terganti. Nah, mungkin itu saja. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.